Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul dampak modul ajar terhadap metode pengajaran guru dalam mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial di SMP. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Pertama, saya Rizka Khairani sebagai moderator pada presentasi kita kali ini, dan kedua teman saya yaitu Muhammad Hafiz dan Devi Kristina Silaban. Adapun latar belakang yang kami ambil yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah dengan menggunakan modul ajar, yaitu perangkat pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu penyampaian materi secara lebih struktur dan interaktif. Pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa kita sebut dengan IPS di SMP, penggunaan modul ajar menjadi penting mengingat luasnya cakupan materi yang mencakup disiplin geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Modul ajar membantu siswa memahami konsep dengan baik melalui aktivitas belajar yang terarah, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan pemahaman guru dalam menghadapi modul ajar dengan metode pembelajaran inovatif serta ketersediaan modul yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana dampak penggunaan modul ajar terhadap metode pembelajaran guru IPS di SMP 35 Medan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Adapun rumusan masalah mini riset kami yaitu apa saja dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan modul ajar terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh guru dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 35 Medan. Dan yang kedua, ada apa saja kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan modul ajar dalam metode pengajaran IPS di SMP 35 Medan. Adapun tujuannya itu untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh penggunaan modul ajar, dan yang kedua untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam pengimplementasian modul ajar tersebut. Adapun kajian teori pada mini riset kita ini ada tiga. Yang pertama modul ajar. Modul ajar adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis agar dapat digunakan oleh siswa secara mandiri atau dengan bimbingan guru. Adapun komponen modul ajar terdiri dari informasi umum seperti identitas modul, kompetensi awal dan sarana dan prasarana, isi yaitu mencakup tujuan pembelajaran, asesmen dan refleksi, dan lampiran yaitu lembar kerja siswa dan bahan bacaan. Adapun strategi penyusunan modul yaitu meliputi identifikasi tujuan pembelajaran, asesmen diagnostik, pemilihan metode pembelajaran, serta evaluasi efektivitas modul. Kajian teori yang kedua yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Jenis-jenis metode ada metode ceramah, diskusi, berbasis proyek, dan pendekatan kontekstual. Kajian teori yang ketiga yaitu pembelajaran IPS, yang dimana merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan beberapa ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi untuk membentuk pemahaman siswa tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran dari IPS yaitu mengembangkan pengetahuan siswa, membentuk sikap sosial yang baik, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu sosial. Adapun peran modul ajar dalam pembelajaran IPS yaitu membantu siswa memahami materi secara lebih sistematis, mempermudah guru dalam mengelola kelas, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
Adapun penelitian relevan akan dibawakan oleh Devi kepada saudari Devi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penelitian relevan. Yang pertama, penelitian berjudul pengaruh penggunaan modul ajar terhadap keterampilan mengajar guru IPS di SMP yang dilakukan oleh Rina Wijayanti tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan modul ajar secara signifikan meningkatkan keterampilan mengajar guru IPS, terutama di dalam hal perencanaan pembelajaran, penyampaian materi, dan evaluasi. Yang kedua, penelitian yang berjudul efektivitas modul ajar terpadu dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa SMP yang dilakukan oleh Ahmad Fauji tahun 2020. Penelitian ini menemukan bahwa modul ajar terpadu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan membantu guru di dalam menerapkan metode pengajaran yang lebih variatif. Yang ketiga, penelitian yang berjudul penerapan modul ajar dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan guru di dalam mengelola kelas yang dilakukan oleh Sri Rahayu tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa modul ajar membantu guru IPS di dalam mengelola kelas dengan lebih efektif, termasuk dalam penggunaan metode pengajaran yang lebih variatif. Baru yang terakhir, penelitian yang berjudul pengaruh modul ajar terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru IPS SMP yang dilakukan oleh Muhammad Arifin tahun 2019. Penelitian ini menemukan bahwa modul ajar dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru IPS termasuk di dalam pemilihan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Nah, yang pertama, lokasi penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini kami laksanakan di SMP Negeri 35 Medan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2025. Lokasi ini dipilih atas pertimbangan bersama oleh peneliti karena SMP Negeri 35 Medan memiliki cukup banyak tenaga pendidik mata pelajaran IPS sehingga akan lebih relevan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Baru yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini ialah satu orang guru yaitu Bapak Dr. Andus Ali Amsah selaku guru mata pelajaran IPS kelas 8 SMP Negeri 35 Medan. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini ialah sampel total yaitu seluruh populasi sekaligus menjadi sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kami ini ialah teknik wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran IPS kelas 8 untuk mengetahui apa saja dampak dan kendala yang ditimbulkan oleh penggunaan modul ajar terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh guru di dalam mata pelajaran IPS. Baru yang terakhir ada teknik analisis data. Data dalam penelitian kami akan dianalisis dalam teknik analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum dampak dan kendala yang ditimbulkan oleh penggunaan modul ajar terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh guru dalam mata pelajaran IPS yang ada di SMP Negeri 35 Medan. Baik, sekian yang saya dapat jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Devi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil wawancara kami dengan Bapak Ali, seorang guru IPS di SMP Negeri 35 Medan. Yang di sini akan dibahas lanjut oleh Muhammad Hafiz. Kepada saudara Muhammad Hafiz, saya persilahkan. Baik, selanjutnya masuk ke tabel hasil wawancara. Jadi yang pertama itu apakah Bapak menggunakan modul ajar dalam mengajar IPS? Jika iya, sejak kapan? Lalu beliau menjawab, ya, saya mulai menggunakan modul ajar sejak sekitar tahun 2020 ketika pemerintah mulai menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel berbasis modul. Yang kedua, bagaimana modul ajar membantu dalam menyusun rencana pembelajaran? Modul ajar sangat membantu dalam menyusun rencana pembelajaran karena sudah menyediakan materi yang sistematis, indikator, pencapaian kompetensi, serta aktivitas pembelajaran yang bisa langsung diterapkan di kelas. Yang ketiga,
seberapa sering Bapak menggunakan modul ajar dalam satu semester? Hampir di setiap pertemuan, namun saya tetap menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kadang mengkombinasikannya dengan metode lain seperti diskusi, studi kasus, dan penggunaan media digital. Yang selanjutnya yang keempat, apakah penggunaan modul ajar mengubah cara Bapak mengajar? Jika iya, bagaimana perubahan tersebut? Ya, sebelumnya saya lebih sering menggunakan buku, teks, dan ceramah. Dengan modul ajar. Saya lebih terstruktur dalam mengajar dan aktivitas siswa menjadi lebih beragam seperti diskusi kelompok dan analisis kasus. Yang kelima, bagaimana modul ajar memengaruhi interaksi Bapak dengan siswa selama pembelajaran? Modul ajar membuat interaksi lebih aktif karena banyak aktivitas yang melibatkan siswa seperti studi kasus, proyek kecil, dan diskusi. Siswa menjadi lebih terlibat dan tidak hanya mendengar penjelasan yang saya berikan. Yang selanjutnya, apakah penggunaan modul ajar meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Ya, karena modul ajar sudah dirancang untuk pembelajaran yang lebih sistematis dan berbasis pengalaman. Siswa bisa belajar dengan lebih mandiri dan memahami konsep secara lebih mendalam. Selanjutnya, apakah ada kendala dalam menggunakan modul ajar dalam pembelajaran? Jika ada, bagaimana Bapak mengatasinya? Ada beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya untuk mencetak modul dan perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi secara mandiri. Saya mengatasinya dengan menyesuaikan modul dengan kondisi kelas dan memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang kesulitan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai keterlibatan siswa saat menggunakan modul ajar dibanding dengan metode sebelumnya? Saya melihat siswa lebih aktif dan lebih tertarik belajar karena modul ajar banyak menggunakan pendekatan berbasis aktivitas dan studi kasus. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah modul ajar saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran IPS? Sebagian besar sudah sesuai, tetapi beberapa materi yang perlu lebih dikontekstualisasikan dengan lingkungan sekitar siswa agar lebih relevan. Selanjutnya, apakah Bapak merasa perlu adanya pelatihan atau bimbingan dalam penggunaan modul ajar, ya terutama dalam hal strategi mengadaptasi modul agar lebih sesuai dengan kondisi kelas yang beragam? Yang terakhir, apa saran Bapak untuk meningkatkan kualitas modul ajar agar lebih efektif dalam mendukung metode pembelajaran IPS? Modul ajar sebaiknya lebih interaktif dengan menggunakan media digital seperti video atau aplikasi pembelajaran. Selain itu, sebaiknya modul ajar lebih fleksibel agar guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di setiap sekolah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak penggunaan modul ajar terhadap metode pembelajaran IPS. Bapak Dr. Ali Hamzah mengungkapkan bahwa penggunaan modul ajar telah membawa beberapa perubahan signifikan dalam metode pengajarannya, di antaranya seperti pembelajaran lebih struktur dan sistematis. Sejak menggunakan modul ajar mulai tahun 2020, guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP karena modul mudah menyediakan materi, indikator pencapaian kompetensi, dan aktivitas pembelajaran yang jelas. Selanjutnya, perubahan dari metode ceramah ke pembelajaran aktif. Sebelumnya, Bapak Ali Hamzah lebih banyak menggunakan buku teks dan metode ceramah, namun dengan modul ajar dia beralih ke pendekatan yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek kecil sehingga siswa lebih terlibat aktif. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi siswa. Interaksi di kelas menjadi lebih dinamis karena modul ajar dirancang untuk melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas siswa, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga diskusi, menganalisis kasus, dan mengajarkan tugas mandiri. Selanjutnya, efektivitas pembelajaran meningkat. Modul ajar membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam karena pendekatannya berbasis pengalaman. Selain itu, siswa dapat belajar secara mandiri dengan panduan yang jelas dari modul. Selanjutnya,
termasuk ke kendala dalam implementasi modul ajar dan solusinya. Meskipun modul ajar memberikan banyak manfaat, Bapak Dr. Ali Hamzah juga menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya, yaitu seperti keterbatasan akses dan sumber daya. Beberapa siswa kesulitan mendapatkan modul dalam bentuk cetak karena keterbatasan anggaran sekolah. Solusi yang dilakukan adalah dengan menggunakan modul digital atau membagikan salinan soft copy kepada siswa. Selanjutnya, perbedaan kemampuan siswa dalam pemahaman mandiri. Tidak semua siswa mampu memahami materi modul secara mandiri. Untuk mengatasi hal ini, Bapak Dr. Ali Hamzah memberikan bimbingan tambahan dan menyesuaikan penyampaian materi sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, kebutuhan adaptasi modul dengan konteks lokal. Beberapa materi dalam modul dinilai kurang relevan dengan lingkungan siswa. Oleh karena itu, guru melakukan modifikasi dan penyesuaian dengan menambahkan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, kurangnya kepelatihan bagi guru. Bapak Dr. Ali Hamzah menyatakan perlunya pelatihan lebih lanjut tentang cara mengadaptasi modul ajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelas yang beragam, terutama penggunaan teknologi pendukung. Penggunaan modul ajar di SMP 35 Medan ini telah memberikan dampak positif terhadap metode pengajaran IPS, terutama dalam meningkatkan struktur pembelajaran, keaktifan siswa, dan efektivitas pembelajaran. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kemampuan siswa, dan kebutuhan adaptasi masih perlu diatasi melalui inovasi modul, pelatihan guru, dan pemanfaatan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hafiz. Selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan. Dari penelitian ini kita menunjukkan bahwa penggunaan modul ajar memberikan dampak positif terhadap metode pengajaran IPS di SMP Negeri 35 Medan. Modul ajar membantu guru dalam menyusun pembelajaran yang lebih terstruktur, meningkatkan partisipasi siswa, serta membuat proses belajar lebih interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan proyek kelompok. Selain itu, modul ajar juga meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyajikan materi secara sistematis dan berbasis pengalaman. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya seperti keterbatasan akses terhadap modul cetak, perbedaan pemahaman siswa, kurangnya pelatihan bagi guru, serta perlunya penyesuaian materi agar lebih relevan dengan lingkungan siswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih baik untuk mengoptimalkan manfaat modul ajar dalam pembelajaran IPS. Ini berikut dokumentasi dengan Bapak Dr. Ali Hamzah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat dalam presentasi kita pada kali ini. Saya akhiri presentasi kita pada kali ini, pada sore ini. Sebelum menutup, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila ada kesalahan dalam penulisan di PPT dan presentasi kami pada kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.